Ada kejadian yang mengharukan di mana ada salah satu santri yang ingin berpamitan untuk pulang dan meninggalkan pondoknya Mbah Den. Santri itu bernama Kang Eko. Beliau sebelumnya ditempatkan di gua agar bisa merenungi jati diri dan lebih bisa kusuk untuk beribadah. Dan ketika sudah selesai lalu pulang ke pondok dirinya bisa tertata lebih baik. Akan tetapi sebelum waktunya selesai santri ini sudah pulang dan menemui Mbah Den duluan. Ungkapnya ia tidak sanggup dan ingin berpamitan pulang. Padahal Mbah Den hanya ingin santrinya itu bersungguh-sungguh belajar jadi orang yang lebih baik dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengaji, membaca Al-Quran, perbaiki sholatnya, berpuasa, maupun dengan berkholwat. Akan tetapi Kang Eko ini tidak sanggup memenuhi keinginan Mbah Den dalam puasa maupun ibadah lainnya. Ia merasa tidak mampu dan mengundurkan diri dari pondok. Padahal apa yang dilakukan Mbah Den adalah kasih sayang yang sesungguhnya untuk kebaikan santri itu sendiri. Bukan tentang duniawi saja tetapi akhirat. Akan tetapi di sini Mbah Den terlihat sangat sedih harus melepas santrinya. Pesan Mbah Den agar Kang Eko senantiasa menjaga sholatnya dan apa yang sudah didapat di pondok bisa diamalkan di masyarakat. Yang penting ikut saya itu pertama syariatnya. Apa itu? Mulai dari baca Al-Quran, terus sholat, terus zikir sholawat, terus puasa. Yang kelima baru habluminanas, baik kepada sesama. Gitu. Gak ada biaya untuk mondok, gak ada biaya untuk belajar. Kamu tuh sudah tak biayai kok. Tinggal belajar aja kok nggak mau. Masa ikut sama saya kok enggak iso kayak biye tadi. Di sini belajar sing tenanan. Ya abahmu iki bukan kiai, bukan ulama. Tapi aku pengen anak-anakku ya jadi kiai, jadi ulama, karena ngaji sing tenanan. Ora mau belajar kegoiban tok. Ya, oke. Sama ndak usah pulang. Mana mic-nya? Sini. Sampai nanti hari Jumat. Ini hari apa ini? Rabu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti. Insyaallah saya jemput ke sini. Puasa di sini. Di waktu selain buat kalau belum saya jemput jangan pulang. Sini dulu, jangan kemana-mana. Pakai hati. Banyak baca sholawat. Sholatnya jangan sampai ketinggalan. Nanti dikirim untuk wudhunya. Gini kon wiritan katanya malah nongol gini lagi piye tapi Pak kula nggih ngapunten sanget nggih. Mungkin boten nurut, boten anu kalih panjenengan ingkang menika kula nyuwun ngapura. Ingkang nomor kalih Pak kula badhe hoyong diwangsul. Nggih kula ngakoni kula angel diatur nakal itu kan ngoten. Saya jujur tadi juga kaget, tapi sudah berasa dari kemarin. Mas Eko nggak mungkin bertahan. Nggak mungkin bertahan karena ini berkaitan dengan nafsu lawamah, nafsu subiyah. Nggak akan mungkin bisa bertahan di tempatnya seperti itu, sangat sulit sekali. Kecuali bisa jumeneng. Kecuali bisa jumeneng. Yang perlu untuk Mas Eko ketahui bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu akan terus ada walaupun toh sudah tidak bersama. Kalaupun kekurangan baik orang tua maupun anak itu pasti ada, sebab manusia itu ya tidak ada yang sempurna. Cuman yang saya harapkan Mas Eko itu harus bisa memperbaiki diri. Pada di pondok itu
tempatnya pendidikan, gemblengan, maka saya akan benar-benar melakukan itu. Yang memang harus nyingkir, ya sudah nyingkirlah itu. Yang memang harus pergi, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting, kalau saya itu yang penting saya tetap sayang. Yang penting ya dimanapun tempat tetap menjadi anak saya. Itu saja kalau saya itu. Dimanapun jenengan berada, jenengan ya tetap anak saya. Monggo dikembangkan ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tenan. Piye Gus Barat? Saya takkan liritan yang anu ya. Dua ya. Iki cah geblok iki. Allah Akbar. Dan pendungane wong pangestu niki. Oke. Piye we iso nang kene iki belum? Iki. Aduh Gusti Pangeran. Piye ceritane kowe iki kok? Tak iso ning kene. Iso nongol ning kene kon wiritan kate malah nongol ning kene iki. Piye to ki? Pak kula nggih ngapunten sanget nggih. Mungkin boten nurut, boten anu kalih panjenengan ingkang menika kula nyen ngapura. Ingkang nomor kalih Pak kula badhe hoyong wangsul. Nggih kula ngakoni kula angel diatur nakal itu kan ngoten. Kula ngrasa ngoten memang niku nggih. Ya sebenarnya sih kalau saya itu menerima saja orang nakalnya itu seperti apa. Karena bagi saya sendiri, saya juga ya orang nakal. Saya menerima orang nggak baiknya kayak apa itu, saya menerima. Anak seperti apapun nggak baik itu saya terima. Karena saya berpikir ya saya sendiri ya nggak baik gitu. Tetapi yang paling penting adalah mau belajar untuk menjadi orang baik. Dari awal jenengan ikut sama saya, berapa kali sampean bikin kesalahan, bahkan melemparkan kotoran di muka saya. Tapi kan ya tetap saya maafkan, tetap saya terima. Karena saya melihatnya jenengan itu adalah anak yatim piatu. Saya melihatnya jenengan itu dari situ dulu. Jadi saya menerima jenengan itu, saya pertahankan itu dari situnya dulu. Nah, sampean bikin kesalahan berapa kali pun juga tetap saya maafkan. Tapi lepas dari itu semua, ya walaupun harus, kalau memang harus keluar dari pondok ya enggak masalah itu. Tetapi namanya anak ya tetap anak, walaupun jenengan enggak di sini, tetap jadi anak saya, tetap jadi anak saya, walaupun panjenengan sudah enggak bersama saya. Yang saya harapkan sih, kita itu boleh dari
orang yang tidak baik, dari masa lalu yang tidak baik gitu. Tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Jangan selamanya kita menjadi orang yang nggak baik. Itu hanya akan menyengsarakan diri kita. Sampai kapan kita sengsara? Sampai kita mau berubah. Ketika kita merasa hidup kita sengsara, selalu ada masalah, itu karena ada yang salah. Itu karena ada yang salah. Dan kalian tahu kesalahan abahmu yang paling terbesar itu apa? Membiarkan kesalahan itu terus terjadi. Contoh, ketika ada anak-anak yang tidak sholat, dibiarkan. Itu yang berdosa ya saya. Karena apa? Karena kata abah saya, ketika kita dikasih tanggung jawab untuk mengembala kambing, dan kambing itu sampai memakan tanaman tetangga, kita yang berdosa. Nah, sampai itu tanggung jawab saya. Makanya kayak kadang kemarin sampai saya siram kotoran, akhirnya kan anak-anak semuanya sholat berjamaah. Nah ini memang harus saya lakukan begitu, karena masanya sekarang sudah berbeda, sudah nggak kayak dulu lagi. Sekarang saya berusaha untuk benar-benar menjadi orang tua. Nah ketika saya berusaha benar-benar jadi orang tua, dan ternyata yang dididik ini nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Berarti memang ya pengennya dibiarkan gitu, ya silahkan gitu, itu urusan masing-masing gitu. Kalau saya akan seperti ini, maka akan ada kewajiban-kewajiban khusus bagi yang mau mondok di tempat saya untuk nantinya. Kewajiban yang pertama, wajib untuk sholat berjamaah. Kewajiban yang kedua, wajib untuk sholat malam, bangun jam 1 malam, sholat malam. Kewajiban yang ketiga, wajib untuk membaca sholawat sehari 1000 kali. Dan kewajiban yang keempat itu berpuasa di setiap 3 hari sekali. Selasa, Rabu, Kamis itu wajib untuk berpuasa. Dan yang kelima tentu harus berakhlakul karimah. Setiap ketemu orang nyapa, jangan diem aja. 5 itu harus dilakukan. Kalau nggak siap untuk melakukan 5 hal itu, ya nggak usah datang ke pondok saya, nggak usah. Termasuk ya Gus Barat juga, siapapun lah itu. Mas Eko yang perlu sampean tahu, saya mempertahankan panjenengan itu sampai bertarung dengan diri saya sendiri. Karena diri saya ada yang bersifat dohir, yaitu Samsudin, ada yang bersifat batin, yaitu Batin, guru sejati saya. Dari awal waktu masih di Padepokan Lama itu sudah disuruh untuk ngusir jenengan, cuman saya pertahankan. Sampai saya disuruh ngusir jenengan itu saya pertahankan, karena ya saya menganggap jenengan masih bisa berubah lah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya itu sayangnya sama jenengan itu beneran. Sampai waktu di demo saya nggak punya uang itu loh, pembangunan belum selesai itu loh, sampai tak kasih uang 10 juta itu loh. Itu padahal saya punya utang 500 juta itu. Dia terima ngasih sampai 10 juta kayak begitu. Sampai sekarang saya dibenci orang itu pun ya saya terima gitu. Gimana nggak dibenci orang sampai melemparkan kotoran ke saya? Tapi ya nggak akan saya sampaikan di media. Cukup saya aja yang tahu. Cuman hal semacam itu, kalau jenengan sendiri tidak berubah, terus sampai kapan hidup sampai mau seperti itu? Sampai kapan? Sampai kapan? Apa sampean mau hidup sampean sengsara gitu loh. Jadi kalau sampean sudah keluar dari pondok, ya tetap anak saya, main ke pondok ya nggak apa-apa. Yang penting
ajaran di pondok itu dipegang, diamalkan. Seperti sholatnya itu yang pertama, sholat malamnya, sholawatnya itu diamalkan. Ini disuruh belajar Iqra, disuruh sholat yang benar malah minggat. Tapi memang ya benar sih Mas Eko, saya nggak menyalahkan jenengan, saya menyalahkan diri saya sendiri. Intinya ya saya nggak bisa mendidik jenengan, intinya seperti itu ya. Semoga aja nanti di luar sampean bisa dididik dengan waktu, bisa dididik oleh orang lain, oleh guru-guru yang lain. Kenapa kok baru sekarang? Nggih. Waktu ngapunten nggih, waktu wirid teng ndek wingi dalu 2 hari niku teng ati bali ning atimu ae apa sing dadi atimu kan kula ngoten. Manten-manten kula niki rumah wong kula niku jujur angel diatur kan ngoten nggih, angel diatur. Mungkin kalih santri lintune sesek gampil nek khusus kula kan kula nyadari niku. Daripada kula mengke marai sing boten sae kalih lintunipun nggih, kula ingkang medal mawon. Ya yang penting amalan yang sudah didapatkan di pondok diamalkan, itu saja. Bukan untuk saya, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu sendiri. Sebenarnya ya berat buat saya, cuman ya sudah waktunya lah. Buktinya kamu disuruh dek gua ya keluar sendiri, turun sendiri, kan begitu. Kalau memang kamu tekun, kamu takdim, ya nggak mungkin kamu keluar tanpa izin saya. Ya memang ini cara Allah mungkin untuk panjenengan harus mandiri, harus keluar dari pondok. Ya nggak apa-apa. Kalau saya itu tidak mengharapkan apa-apa dari siapapun yang ikut saya itu, kecuali bisa baik dengan dirinya sendiri, terutama menjaga sholatnya. Orang kalau nggak sholat itu nggak akan selamat. Orang kalau nggak sholat tuh nggak akan selamat. Orang kalau nggak puasa juga nggak akan mampu menahan hawa nafsunya. Barokahnya, manfaatnya orang puasa itu banyak sekali. Saya jujur tadi juga kaget, tapi sudah berasa dari kemarin. Mas Eko nggak mungkin bertahan, karena ini berkaitan dengan nafsu lawamah, nafsu supiyah. Nggak akan mungkin bisa bertahan di tempat yang seperti itu, sangat sulit sekali. Kecuali bisa jumeneng gitu. Kecuali bisa jumeneng. Yang perlu untuk Mas Eko ketahui bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu akan terus ada, walaupun toh sudah tidak bersama. Kalaupun kekurangan baik orang tua maupun anak itu pasti ada, sebab manusia itu ya tidak ada yang sempurna. Cuman yang saya harapkan Mas Eko itu harus bisa memperbaiki diri. Sampai kapan sampean begitu terus menerus? Sampai kapan? Sampai kapan? Rencana mau kemana? Trenggalek, Pak. Trenggalek itu tempat siapa?
ini garwa istri. Baru suruh mau belajar Iqra dan bisa baca Al-Quran. Yang penting amalan yang sudah didapatkan di pondok diamalkan. Nggih. Terutama sholatnya. Orang bodoh itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting itu benar-benar mau beribadah, benar-benar mau belajar jadi orang baik, itu saja yang paling penting itu. Ini juga pelajaran untuk yang lainnya yang tidak bisa mengikuti aturan saya, ya saya yakin dengan diri saya yang sekarang itu akan banyak yang pulang. Saya yakin akan banyak yang nggak mampu bertahan begitu. Karena saya yang sekarang itu bukan Samsudin yang dulu, yang membiarkan anak-anaknya untuk ini dan itu, tidak. Saya sekarang ya mengikuti batin, apa yang beliau inginkan, yang beliau sampaikan, ya itu yang akan saya kerjakan gitu. Santri nggak banyak nggak apa-apa, 1, 2, segelintir orang nggak apa-apa, yang penting mau belajar yang sungguh-sungguh gitu. Kalau ada yang saya kasih tugas puasa, ndak puasa, ya saya suruh pulang. Kalau ada yang saya suruh untuk sholat malam, nggak sholat malam, ya saya suruh pulang. Gitu. Jadi saya nggak maksa, apalagi sampai nyiksa orang, nggak mau saya. Gitu. Dan kalau ada yang sampai meninggalkan nggak ikut sholat berjamaah, ya saya suruh pulang. Karena ketersambungan dengan Allah itu hanya itu saja. Selain itu nanti nggak nyambung sama Allah. Dan kalau nggak nyambung sama Allah, nanti hanya kecewa. Pasti kecewa itu. Karena yang diharapkan orang datang ke tempat saya itu, santri, anak-anak itu pengennya hidupnya mulia sih. Dan kemuliaan itu hanya didapatkan ketika kita hidup di jalan Allah. Kalau kita hidup nggak di jalan Allah, kita melakukan maksiat, yaitu kita menghinakan diri kita sendiri. Kita akan hina dan pasti akan hidup kita akan sengsara. Amalan yang sudah didapatkan di pondok diamalkan, terutama jaga sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan. Sholawatnya tiap hari minimal 1000 kali. Sholat malamnya jangan sampai ditinggalkan. Kamu pasti akan jadi orang, sudah nggak perlu yang lainnya. Itu kamu amalkan, kamu jadi orang, hidupmu mulia. Bukan kamu yang mencari harta yang akan mengejar kamu. So kamu akan benar-benar menjadi gula. Hiji sebenarnya sedih seperti ini karena pengennya itu keluar itu karena sudah berhasil begitu, sudah berhasil, sudah mapan begitu. Dan ini nanti akan banyak yang menyusul, karena yang nggak bisa diatur pasti akan tertekan itu. Kalau pengennya bebas, ya memang jangan di pondok nggak akan mungkin bebas. Karena di pondok itu tempatnya pendidikan, gemblengan, maka saya akan benar-benar melakukan itu. Yang memang harus nyingkir, ya sudah nyingkirlah itu. Yang memang harus pergi, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kalau saya itu, yang penting saya tetap sayang. Yang penting
Ya dimanapun tempat tetap menjadi anak saya. Itu saja kalau saya itu. Dimanapun jenengan berada, jenengan ya tetap anak saya. Monggo dikembangkan ilmunya. Ada yang sakit, dibacakan Al-Fatihah minimal 1 kali, sholawatnya minimal 1 kali, tiupkan ke air, diminumkan. Gak usah aneh obatin orang. Sudah banyak yang membuktikan itu. Gak usah praktekkan saja. Ada yang ngasih ya diterima. Yang penting gak usah jualan yang aneh-aneh. Kalau mau jualan ya kunir, madu, air gitu aja. Jangan jualan yang aneh-aneh yang penting. Nah, dampaknya akan ke diri kita sendiri. Yang penting istiqomah sholawatnya semalam sehari dapat 1000 itu. Untuk apapun itu semuanya sudah ada di dalam sholawat itu. Untuk pengasihan, buka aura, untuk pengobatan, untuk pagaran, semuanya sudah ada dalam sholawat itu. Sudah ada semuanya. Kalaupun nanti datang mau ikut gembelengan ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting amalan yang sampean sudah dapatkan di pondok sampean amalkan. Hidup panjenengan mulia-mulia. Buktinya siapa? Ya ayahmu sendiri ini, bapakmu dhewe iki. Bapakmu itu pemulung rongsok. Bisa sampai seperti ini. Kayanya bisa sampai segini terkenalnya itu ya hanya karena ngamalin sholawat itu, barokahnya sholawat itu. Kurang bukti apa? Apa yang menjadi keraguanmu? Kalau masih ragu dengan itu. Kalau sholawat itu nggak bikin kaya, buktinya ya ayahmu ini sendiri loh, dari pemulung rongsok yang buat makan aja kekurangan itu, ngamalin sholawat itu ya bisa ngasih orang, bisa ngidupin banyak orang. Apa yang menjadi keraguan kamu itu? Gak apa-apa, nanti ada orang minta doakan, didoakan. Kalau kamu benar-benar hatimu bersih, kalau kamu tuh benar-benar niat mendekat kepada Allah, seluruh yang ada di alam semesta itu bahkan sampai akhirat mendekat ke kamu. Yang penting istiqomah, sholawatnya 1000 kali. Jangan sampai kalah dengan dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Hati-hati hidup di dunia ini. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Butuh kuat pangkat, kuat derajat. Kalau enggak kita hina. Sedikit ngamalin sholawat, nanti agak terkenal sedikit. Kalau enggak kuat derajat, enggak kuat pangkat, ada wanita kita tergoda. Ada orang sakit, orang susah kita manfaatkan. Kalau kita nggak kuat, kayaknya hati-hati sekali. Kalau sampean bisa kuat ya, sampean mulia terus. Gitu loh. Ini untuk siapapun yang ikut sama saya, nggak 1-2 orang meninggal dunia itu. Sudah ada bukti nyatanya. Saudaramu, temanmu, kakakmu, juga sebagai gurumu meninggal dunia nggak kuat pangkat, nggak kuat derajat. Amin sholawat banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak yang ngefan. Kalau tergoda dengan wanita nggak kuat derajat ya jatuh sehina-hinanya, bahkan bisa celaka itu. Hati-hati itu. Makanya orang ngamalin sholawat itu harus tirakat. Minimal itu sholatnya jangan sampai ketinggalan. Sempurnakan dengan sholat malam. Itu akan membuat syahwat itu
bisa kita kendalikan. Kalau merasa masih dikendalikan syahwat, hawa nafsu, tambah dengan puasa. Banyak yang jatuh hina hanya karena itu. Makanya yang ikut sama saya sekarang ini dikiran di gua. Saya bangga kalau ada anak saya kayak Kang Dedi itu. Sebab saya tak ngatamin Al-Quran 7 kali di makam. Itu sebagai cara supaya kita itu kuat pangkat, kuat derajat gitu loh. Ulang kalau biasa tirakat itu sabar, gak gampang kegoda sama hal-hal yang kayak gitu itu. Saya itu hina-hinanya orang, gak bisa apa-apa, ya miskin. Bisa seperti ini karena ngamalin sholawat. Jadi apalagi yang menjadi keraguan kamu itu apa gitu. Bukan karena ini, bukan karena itu, karena sholawat. Saya di penjara itu loh bisa bebas itu ya karena sholawat. Saya itu di penjara itu malah bersyukur sama Allah. Saya bisa istiqomah menjalankan sholat, bisa istiqomah sholat malam. Hanya saya gunakan waktu itu untuk sholat dan puasa. Jadi selama 5 bulan di penjara itu puasa. Itu saja Allah menunjukkan kuasanya kok. Saya bisa tenang, bisa sabar. Harta saya sama sekali nggak hilang, bisa bebas. Nggak ada yang seperti itu. Nggak akan bisa kalau nggak karena sholawat. Apalagi yang kamu ragukan dengan sholawat itu. Sholawat itu selain Allah perintahkan, Allah kerjakan, ya cuman sholawat itu kok. Sholawat itu kalau sholat nuridah itu kalau saya jabarkan dari 1 sampai 1000 itu semua ada fadilahnya. Mulai dari untuk cepat membayar hutang, cepat mendatangkan kekayaan, untuk pagaran, pengobatan, buka aura, menghilangkan santet, menghilangkan penyakit, semuanya ada dalam sholawat itu. Cuman nggak pernah saya sampaikan. Nah saya takut orang nanti tujuannya itu. Padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa taslima. Tuh Mas Eko ini kula niku mempertahankan jenengan itu dari dulu. Dari jenengan waktu di demo pamitan itu sebenarnya sudah, tapi ya sudahlah, yang sudah ya sudah. Panjenengan banyak jasanya terhadap pondok, banyak bantu saya ucapkan terima kasih. Banyak juga kenangannya kita di pondok. Semoga itu menjadi iktibar, menjadi wasilah untuk panjenengan. Mungkin kalau di pondok belum bisa menjadi baik, di luar pondok mungkin dengan sampean berjuang untuk keluarga, bisa bantu orang secara langsung tanpa saya. Semoga aja dengan jadi lebih mulia, jadi lebih kaya, jadi lebih terhormat lagi. Siapa tahu di luar sana nanti ada yang minta bantuan jenengan tanpa harus lewat saya, sampai jadi lebih bersemangat lagi. Saya dipandang orang baik, saya harus benar-benar jadi orang baik. Saya nggak mau ngecewain orang, saya mau tirakat, saya mau puasa, saya mau jadi suami yang setia, saya nggak mau nyakitin hati istri, saya mau bikin bangga mertua saya. Buktikan itu. Mungkin di luar sana sama bisa begitu, kalau ikut saya sama nggak bisa gitu loh. Harus bisa kuat pangkat, kuat derajat sampean. Jangan sampai kayak di pondok, nggak kuat pangkat, nggak kuat derajat, akhirnya malah sengsara hidupnya dengan. Yang sabar dalam kehidupan itu. Orang hidup itu perintahnya Allah hanya 2, sholat dan sabar. Itu yang harus, yang hanya mampu, itu yang bisa kita kerjakan. Selain itu nggak ada yang bisa kita lakukan selain 2 itu saja. Sabar dan sholat itu saja sudah. Dan ini juga untuk santri-santri yang masih tersisa di pondok. Saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan.
Kalau ternyata dengan hal-hal yang saya lakukan ini karena saya sayang perhatian kok jadi nggak tahan, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Nggih, niku mawon Mas Eko yang bisa saya sampaikan ke jenengan. Di luar nanti kalau di dalam sini nggak bisa, di luar lakukan sholat malamnya, puasanya. Saya yakin nanti kalau saya melakukan itu, hidup jenengan mulia. Nggak usah mikir masalah rezeki, Allah yang ngatur. Aman, lakukan itu saja. Saya itu cuman itu saja. Nah, kalau kamu tahu tentang fadilahnya sholawat itu, kamu benar-benar terheran-heran kamu. Ribuan, semua yang kamu butuhkan di dunia itu kalau kamu ngamalin sholawat itu bisa. Apapun itu, semua masalah itu mudah kalau kamu benar-benar ngamalin sholawat itu. Kenapa kamu hidupmu itu masalah gak mudah, sulit, hidupmu sulit? Karena sholawatmu belum beneran. Mulai sekarang diamalkan. Nanti kalau mau datang ke sini 3 bulan sekali, ikut gemblengan, ikut sholat malam, nggak apa-apa. Yang penting itu kamu lakukan. Siarkan sholawatnya di mana, di sana, nggak apa-apa. Kamu ninggalin sana, ada 1-2 orang tetangga diajak kalau malam Jumat sholawatan, gitu. Sebisa kamu. Mobil ngajinya belajar lagi, alatnya diperbaiki. Cawan masih di gua. Masih Pak. Ya sudah, hati-hati di jalan. Pangestune Pak. Mugi-mugi kula sak mantene ternyekeng pondok tambah luwih sae malih, sing remen-remen sampun lah pun cukup. Insyaallah menapa ingkang dadi wejangan Abah kula ugemi mengke sampai kula wangsul teng ngersane Gusti Allah. Yang penting diamalkan sholawatnya. Nggih, siapa? Diamalkan sholawat. Ada 1-2 orang di Galek sana setiap malam Jumat diajak sholawatan. Itu nanti akan membuat dirimu itu menjadi gula yang dikejar-kejar semua keistimewaan dunia, kan mengejar kamu. Yang penting kamu kuat derajat, kuat pangkat. Hati-hati di jalan. Nggih.